Dampak pemerintahan Orde Baru. Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia, di mana untuk dapat kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. Pemerintahan sentralistik, yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan Golkar menjadi alat utama penstabilan perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping. Bidang politik pada masa Orde Baru. 1. Penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. 2. Praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjangkiti birokrasi pemerintahan. 3. Kebebasan pers dibatasi secara ketat. 4. Pemerintahan tidak dijalankan secara transparan. Bidang ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. 3. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. 4. Pengembangan sektor industri dan migas mengalami peningkatan. Sejarah Indonesia. Masa transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan tahun 1960-an. Digulirkannya Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Peristiwa Reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru, pemerintah Soeharto ke masa selanjutnya. Ada beberapa peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, antara lain otonomi daerah, konflik konuma atas dasar agama, dan ancaman terorisme. Ketiga masalah ini bisa dideskripsikan secara singkat. Otonomi daerah adalah salah satu tuntutan dari agenda reformasi. Dengan demikian, tujuan reformasi adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan bidang lainnya. Pergolakan akhir masa Orde Baru. Sejarah Indonesia dari tahun 1965 sampai 1966 adalah masa transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan tahun 1960-an. Digulingkannya Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto dan juga terdapat peristiwa demonstrasi mahasiswa. Puncaknya dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung DPR MPR Jakarta sampai tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka. Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus mengembali pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Berikut adapun contoh-contohnya. 1. Krisis multidimensional. Krisis multidimensional adalah kondisi genting di suatu negara yang terjadi di berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun krisis kepercayaan. Krisis ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Krisis ini adalah krisis yang sangat hebat karena mampu membuat banyak orang khawatir akan terjadinya disintegrasi negara dan bangsa atau membayangkan masa yang gelap di kemudian hari. 2. Krisis sosial. Secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berbagai bentuk penyimpangan negatif dari konteks sosial yang dapat mengancam operasi bisnis perusahaan dan meningkatkan tindak kriminal, terjadinya kerusuhan dan penjarahan, serta meningkatnya kecemburuan sosial. Krisis politik. Munculnya dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan, kemenangan mutlak Golkar,
pada pemilu 1997 serta pelantikan Soeharto sebagai presiden. 4. Krisis hukum. Adanya intervensi terhadap penjabat kehakiman, hukum dijadikan alat pembenaran penguasa, hingga maraknya rekayasa dalam proses peradilan. 5. Krisis kepercayaan. Ketidakmampuan pemerintah membangun kehidupan politik yang demokratis dan menegakkan supremasi hukum, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Tuntutan reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara dramatis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi tersebut antara lain amandemen Undang-Undang Dasar, pemberantasan KKN, pencabutan duwi fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan kebebasan hak otonomi kepada daerah-daerah. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. Suksesi kepemimpinan nasional adalah peralihan atau pergantian pemimpin bangsa Indonesia atau presiden dengan jangka waktu tertentu. Sebuah bangsa yang menerapkan demokrasi pasti akan mengalami pergantian kepemimpinan atau disebut juga dengan suksesi kepemimpinan nasional. Hal ini bertujuan agar keberlangsungan kehidupan bangsa yang sesuai harapan rakyat. Di Indonesia sendiri, suksesi kepemimpinan dilalui dengan proses pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Rakyat akan memilih secara langsung pemimpin yang dapat mendukung dan meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, serta sesuai dengan harapan lainnya dari rakyat. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen agar menyesuaikan dengan kondisi negara yang ada. Istilah amandemen sering digunakan dalam perundang-undangan. Amandemen adalah usul untuk mengubah suatu undang-undang yang telah dibahas dalam rapat wakil rakyat dengan memperhatikan hak. 3. Pemberantasan KKN. KKN adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pemerintah untuk memberantas KKN telah dilakukan dengan membuat instrumen hukum ataupun melalui berbagai kebijakan antara lain. 1. Menghindari sikap dan perilaku KKN. 2. Tidak melaporkan bila di lingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi. 3. Melaporkan bila mendapat praktek uang. Yang keempat, penghapusan duwi fungsi ABRI. ABRI sebenarnya memiliki dua peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan duwi fungsi ABRI, yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial politik. Duwi fungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini yang dimulai setelah pemilu 2004 dan diharapkan selesai pada pemilu tahun 2009. 5. Penegakan supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Secara umum, supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan yang besar terhadap daerahnya tersendiri. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan wewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah, artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Gerakan Reformasi Mahasiswa
1. Jakarta, yaitu terdapat aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada Kamis 19 Februari 1998. Lalu ada juga aksi mahasiswa di Jakarta juga dilakukan mahasiswa Universitas Trisakti. Kedua, Yogyakarta. Aksi mahasiswa Yogyakarta awalnya dilakukan dengan membuat tenda-tenda keprihatinan. 5 Mei 1998, mahasiswa Universitas Gadjah Mada mulai bergerak menyampaikan protes. Lalu ada juga 8 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta mencapai puncaknya. Presiden Soeharto bertemu dengan Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara setelah pulang dari Kairo pada 15 Mei 1998. Pada 16 Mei 1998, Presiden Soeharto bertemu pimpinan DPR Harmoko. Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Presiden Soeharto mengumumkan Wakil Presiden B.J. Habibie akan melanjutkan masa sebagai jabatan Presiden. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf. Pemerintahan B.J. Habibie, yang pertama ada pembebasan tahanan dan narapidana politik. Pada masa Presiden B.J. Habibie terdapat pembebasan terhadap tahanan politik yang terlibat dalam beberapa hal. Pertama, dianggap melakukan kritik terhadap pemerintah. Kedua, berusaha melakukan kegiatan makar. Ketiga, terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik pada masa Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas yang masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Selain Sri Bintang Pamungkas, Presiden B.J. Habibie membebaskan Muhtar Fakfahan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada 1994. Habibie berpendapat bahwa penahanan tokoh-tokoh yang berserangan dengan pemerintah dapat mencederai sistem demokrasi. Dengan demikian, tahanan politik yang dibebaskan pada masa B.J. Habibie diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas dan Muhtar Fakfahan. Sosok yang paling mengetahui saat peralihan cerita negara itu ada persis di depan saya, yang bernama Pak Habibie. Betul ya Pak? Ya, Eyang Habibie. Jadi rupanya Pak Habibie lebih nyaman untuk dipanggil Eyang, meskipun lebih dekat. Alasannya saya akan panggil Eyang Habibie. Iya. Tapi Eyang yang segar, lahir kembali, reborn, luar biasa. Pemerintahan B.J. Habibie yang kedua ada kebebasan pers, di mana untuk kebebasan berpendapat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dan pendirian berbagai asosiasi profesi untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh. Habibie membentuk komisi independen
pengusutan tindak kekerasan. Kemudian Habibie mengatakan UU subversif dengan UU nomor 26 tahun 1999 tentang HAM. Untuk masalah perlindungan perempuan, B.J. Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada bulan Oktober 1998. Pemerintahan B.J. Habibie yang ketiga ada pembentukan partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan umum partai politik adalah pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik. Dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilu 1999, pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi maupun DPRD, Kabupaten atau Kota se-Indonesia periode 1999 sampai 2004. Selanjutnya, mengatasi desegregasi bangsa. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang patriotisme, upaya pencegahan desintegrasi bangsa yang bisa dilakukan. Dilanjutkan dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama ada pemisahan Polri dan TNI. Pemisahan TNI dan Polri merupakan kebijakan yang diterapkan Kabinet Persatuan Nasional masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemisahan tersebut dilakukan agar Polri dapat memfokuskan diri melindungi masyarakat. Keputusan Presiden nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu yang terpenting adalah pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden. Dan selanjutnya ada pengakuan agama Konghucu. Abdurrahman Wahid yang disebut dengan Gus Dur yaitu Bapak Pluralisme Indonesia atas gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam. Hal ini terlihat jelas ketika walaupun adanya pengakuan resmi dari negara terhadap agama Konghucu pada masa pemerintahannya. Selain memberikan pengakuan, Gus Dur juga membebaskan masyarakat Konghucu yang notabene adalah keturunan Tionghoa yang menjalankan ibadah agamanya secara terbuka dan merayakan hari keagamaan mereka. Dilanjutkan dengan mengatasi disintegrasi Irian Jaya. Presiden Abdurrahman Wahid merupakan presiden keempat yang pernah menjabat di Indonesia dengan masa pemerintahan terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan 2001. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah masalah disintegrasi di Irian Jaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid memprioritaskan untuk membangun rasa percaya dengan masyarakat Papua dan melakukan dialog. Salah satu respon Presiden Abdurrahman Wahid adalah mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama tersebut diubah karena kata Irian dianggap mereka makna yang kurang baik. Dengan demikian, Irian Jaya berubah menjadi Papua. Serta terdapat juga kebebasan pers. Perjalanan hidup yang sebagian besar dihabiskan sebagai wartawan membuat Gus Dur dikenal sebagai salah satu tokoh yang selalu memperjuangkan penegakan demokrasi, khususnya kebebasan pers. Selanjutnya, pemerintahan SBY dan Budiono. Upaya dan program yang dilakukan oleh mereka yang pertama meningkatkan pelayanan publik, yang kedua meningkatkan kualitas pendidikan, yang ketiga mewujudkan sistem good governance, yang keempat adalah menekankan angka pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Yang pertama ada kebijakan dalam bidang politik, mengatasi disentrasi bangsa, memberantas illegal logging, dan memberantas terorisme. Dan ada juga kebijakan dalam bidang hukum. Yang pertama ada penegakan hukum, yang kedua ada pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah kebijakan dalam bidang ekonomi.
Yang pertama, memperbaiki iklim investasi. Yang kedua, ada meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, ada mengurangi kemiskinan. Terdapat pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, terdapat reformasi bidang politik dan hukum. Terdapat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat juga reformasi ekonomi. Poin A yaitu perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, menetapkan program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Dan ada juga pemilu 2004. Terdapat juga pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama ada perbaikan pelayanan bisa dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Yang kedua ada kebijakan ekonomi bisa dengan menghapuskan subsidi BBM. Yang kedua memperkuat kerjasama ekonomi dengan beberapa negara. Yang ketiga mengajak investor dunia untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga ada kebijakan kelautan. Yang pertama menangkap kapal asing di perairan Indonesia. Yang kedua menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Yang ketiga kebijakan pertambangan. Yang pertama mengambil alih pertambangan minyak bumi di Blok Mahakam. Yang kedua mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia.